Di sebuah daerah di dekat ibu kota Moskow, terdapat sebuah monumen megah berupa beberapa patung prajurit. Ia didedikasikan untuk mengenang perjuangan Ivan Panfilov beserta anak buahnya. Mereka dianggap berjasa besar saat menahan gempuran pasukan Jerman dalam Operasi Taifun. Namun, ada anggapan bahwa aksi heroik ini ternyata dilebih-lebihkan atau berisi kebohongan. Seperti apa kisahnya? Simak terus. Seperti diketahui, Jerman melancarkan Operasi Taifun yang bertujuan untuk menguasai ibu kota Moskow atau Battle for Moscow yang terjadi mulai Oktober 1941 hingga Januari 1942. Akibat blunder Hitler yang tak langsung menggempurnya sejak awal, pertahanan ibu kota Soviet ini sudah terlanjur kuat. Ditambah dengan datangnya pasukan dari Siberia yang masih segar, serta musim dingin yang begitu ganas, Wehrmacht pun gagal merebut kota. Diberitakan bahwa tentara merah menunjukkan perlawanan gigih dan juga heroik. Salah satunya adalah yang diperagakan oleh Panfilov beserta anak buahnya yang tergabung dalam divisi senapan ke-316. Kisahnya bahkan dijadikan propaganda oleh Soviet, menjadi buah bibir serta dimasukkan dalam buku sejarah negara. Lalu siapakah Ivan Panfilov ini? Ivan Vasilyevich Panfilov adalah jenderal Soviet kelahiran 1893. Ia pernah berpartisipasi di Perang Saudara-Rusia, tepatnya di daerah Siberia, di bawah komando Vasily Chapayev, melawan tentara putih pimpinan Kolchak dan juga Denikin. Setelah itu, karirnya banyak dihabiskan di Asia Tengah. Maka tak heran bila saat bala tentara Hitler menginvasi, ia diperintahkan untuk membentuk sebuah divisi yang berisi orang-orang beretnis Uzbek, Ukraina, Rusia, Kazakh, dan juga Kirgiz. Ia dan juga divisi ke-316-nya yang berkekuatan 10.000 orang ini resmi dibentuk dan langsung berlaga di medan tempur. Kuatnya ofensif Jerman membuat mereka terus dipukul mundur. Divisi Panfilov akhirnya berhenti di daerah Dubosekova dan diperintahkan untuk mempertahankan daerah tersebut karena jalur kereta api di sana memiliki nilai strategis tinggi. Pertempuran pun pecah pada 16 November 1941. Pasukan Jerman yang berjumlah lebih banyak beserta tank datang menyerbu. Menurut koran Krasnaya Zvezda atau Red Star terbitan 27 November 1941 yang ditulis oleh seorang wartawan bernama V.I. Koroteyev, 70-an pasukan Jerman datang menyerbu beserta lebih dari 50 tank. Panfilov yang hanya berkekuatan 28 orang saja dan tak memiliki persenjataan berat memberikan perlawanan hebat yang membuat Jerman jeri dan juga kewalahan. Menurut koran tersebut juga digambarkan bahwa 28 penjaga yang tersisa berhasil menghancurkan 18 tank musuh sampai akhirnya mereka semua tewas. Tetapi mereka sama sekali tak membiarkan musuh lewat. Semua prajurit Panfilov akhirnya tewas, tetapi mereka berhasil menahan gempuran pasukan Jerman ini selama beberapa waktu. Dipertahankannya Duboskova memiliki arti penting bagi jalur logistik ibu kota. Panfilov sendiri tewas akibat serangan mortir Jerman di tanggal 18 November, atau 2 hari setelah pertempuran heroik yang menewaskan semua anak buahnya. Ia beserta seluruh pasukannya yang gugur dianugerahi medali Hero of the Soviet Union dari pemerintah. Kisah heroik Panfilov tersebut diangkat ke layar lebar pada tahun 2015 dengan judul Battle for Moscow, aka Panfilov's 28. Kisahnya memang terus diperbincangkan dan juga diingat oleh publik Soviet. Akan tetapi sebuah investigasi pasca perang mengungkapkan sebuah temuan kontroversial. Mereka mendapati fakta bahwa beberapa orang dari 28 tentara yang diberitakan gugur sebagai pahlawan ini ternyata masih hidup. Salah satunya bernama Ivan Dobrobabin.
Ia ditangkap oleh Jerman dan bahkan dipekerjakan sebagai aparat keamanan di wilayah Kharkov, Ukraina, yang saat itu masih dikuasai oleh Jerman. Berikutnya ialah Grigori Shemyakin, yang juga diberitakan tewas pada pertempuran tersebut. Sebuah monumen pun berdiri atas namanya. Tetapi ternyata ia masih hidup dan baru meninggal tahun 1973. Yang juga menjadi pertanyaan ialah mengapa divisi ini diceritakan hanya berisi 28 orang saja, padahal menurut temuan tersebut ternyata ada seratusan tentara merah yang terlibat, bukan 28. Perdebatan terus berlanjut hingga kini. Pemerintah Rusia merespons bahwa sejarah tak bisa diganggu-gugat. Tak ada gunanya membahas benar atau tidaknya kontroversi tersebut. Pada tahun 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin menonton film tersebut bersama Presiden Uzbekistan saat itu, Nursultan Nazarbayev. Tindakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meredam masalah ini. Ivan Panfilov beserta aksinya di Dubosokova memang nyata adanya. Tetapi dengan adanya data dan fakta yang tak sesuai, muncul keraguan dan perdebatan atas keakuratan informasi mengenai pertempuran tersebut. Walau demikian, patung dan monumennya masih tegak berdiri di sejumlah tempat di Rusia dan juga Asia Tengah. Turis pun masih ramai mengunjunginya.